Bagaimana kok ramalan itu bisa tepat? Yaitu karena ada setan-setan yang nguping, yang mencuri berita dari langit. Jadi sebelum terjadi itu setan-setan itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, akhirnya apa ya? Jadi kejadian itu. Kejadian makanya jadi benar apa yang dikatakan oleh peramal dan dukun-dukun itu. Dalam Islam ya jelas, man ata'arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Dalam hadis yang sahih Muslim, Nabi itu memperingatkan umatnya, kalau orang itu mendatangi dukun, mendatangi peramal, arrafan itu bisa dukun, peramal dan sejenisnya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Nah, di sini hadis itu kan yang dikatakan tuh dukun. Tapi kan bukan zodiak, Ustaz. Bagaimana? Ya, zodiak itu siapa yang membuat kalau bukan dukun dan peramal-peramal itu? Tidak mungkin zodiak itu yang buat BMKG atau yang buat itu profesor atau yang buat S1, S2, S3. Kan nggak mungkin. Pasti yang membuat itu adalah peramal. Nah, peramal itu ya termasuk bagian dari arrafan, dukun. Itu termasuk. Nah, apakah ada yang benar atau tidak ramalan dukun itu? Bisa benar. Bahkan dalam hadis pun diceritakan. Jadi sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, bagaimana hukum percaya kepada dukun?" Enggak boleh, haram. Dalam Islam itu haram percaya kepada dukun ataupun peramal. Terus bagaimana itu dukun itu, peramal-peramal itu ramalannya kok bisa tepat, itu bagaimana? Maka Nabi menjelaskan kenapa peramal itu bisa tepat ramalannya, karena Nabi menjelaskan kenapa kok bisa tepat itu ramalan-ramalan dukun itu. Ya karena memang ketika Allah memberi satu perintah kepada malaikat, ini akan ada kejadian, misal kejadian gunung meletus misal, maka Allah langsung berkata kepada malaikat, malaikat itu langsung turun untuk menjalankan tugasnya. Nah, di situ setan itu, setan iblis dan tentara-tentaranya itu, untuk mereka mencoba untuk menguping, mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat. Nah, akhirnya setelah tahu, oh ini kayaknya akan terjadi gunung meletus. Nah, setan itu akan memberitahu informasi kepada temannya sampai ke dukun tersebut. Nah, dukun itu langsung menyampaikan kepada orang-orang bahwasanya akan terjadi gunung meletus. Nah, ketika ketahuan setan-setan itu mencuri berita, nguping, dilemparlah pakai panah-panah langit. Pakai kalau kita lihat di malam hari itu ada bintang jatuh. Nah, itu kemungkinan malaikat itu lagi melempar setan yang lagi mencuri berita. Itu kalau keterangannya dari guru saya seperti itu. Tapi kalau dalam keterangan hadisnya itu, bagaimana kok ramalan itu bisa tepat? Yaitu karena ada setan-setan yang nguping, yang mencuri berita dari langit. Jadi sebelum terjadi itu setan-setan itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, akhirnya apa ya? Jadi kejadian itu. Kejadian makanya jadi benar apa yang dikatakan oleh peramal dan dukun-dukun itu. Dari satu fakta, bahkan Nabi pun menjelaskan, dari satu fakta yang dicuri oleh setan, yang diberikan kepada dukun-dukun itu, peramal-peramal itu akan disusupi 100 kebohongan. Jadi satu berita 99 itu kebohongan, yang benar hanya satu. Itu termasuk sifatnya iblis, setan dan kawan-kawannya. Jadi memang bisa benar, peramal itu bisa benar karena memang dia mendapat berita dari setan yang mencuri berita dari langit. Kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan seperti itu.
Jadi intinya kalau orang percaya kepada ramalan-ramalan ya termasuk sio zodiak itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi tidak ada dalam Islam mitos-mitos yang tidak berdasar seperti itu. Ataupun ramalan-ramalan yang nggak jelas seperti itu dilarang di dalam Islam. Kenapa ya? Karena kita bisa tertipu dengan ramalan-ramalan tersebut. Itu bisa dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menipu orang lain. Makanya di dalam Islam diharamkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.